Bismillahirrahmanirrahim. Musa alaihi salam seorang nabi yang sangat soleh, sangat luar biasa, ya. Di balik kesolehannya itu, beliau juga harus diakui sebagai manusia biasa, ya. Manusia yang diberikan risalah oleh Allah, ada dua jenis risalah. Risalah yang ditujukan langsung kepada diri pribadi tanpa harus disebarkan kepada umat, ya. Itu disebut dengan nabi. Risalahnya disebut dengan naba. Ada Quran surah 78 An-Naba, ya. An-Naba. Jadi risalahnya disebut dengan naba, orang yang menerima disebut apa? Nabi yang dapat berita besar tapi tidak disampaikan kepada umat, ya. Nabi pertama yang ada di muka bumi itu Nabi Adam. Karena umatnya belum ada, hanya Adam dan istrinya, kemudian keturunannya. Karena itu beliau tidak dimintakan menyampaikan risalah kepada umat yang lain karena belum ada umat. Adam nabi, bukan rasul. Sedangkan yang kedua, diberikan risalah. Bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tapi disampaikan kepada umat yang sudah mulai menyimpang dari manhaj, ya. Nah, risalah yang kedua ini wahyunya, ya, disebut dengan wahyu, ya. Diterima, kemudian disampaikan kepada umat. Orangnya yang mendapat risalah ini, yang pertama naba, kedua risalah disebut dengan rasul, ya. Di orangnya disebut apa? Rasul. Rasul pertama yang sampai kepada kita, kemudian menyampaikan risalah Islam, itu adalah Nabi Nuh alaihi salam, ya. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihi salam, kemudian terlahir keturunan-keturunan, itu belum menyimpang. Setelah Adam meninggal, keturunan mulai menyebar dan sebagainya, terjadi kemaksiatan, ya. Setelah itu ada 6 orang saleh, ya. 5 sampai 6 orang saleh yang nanti diabadikan di surat Nuh itu, ya. Ada Ya'uq, ada Waddawat, ada Suwa dan sebagainya. Kemudian meninggal dunia. Orang saleh ini saat meninggal dunia dirindukan oleh masyarakatnya. Ya Allah, gitu kan? Kok rasanya sepi, nggak ada orang yang bisa meneduhkan lagi dan sebagainya. Baik. Singkatnya, ketika merindukan itu, dibuatlah miniaturnya, dibikinkan patung. Dengan harapan, mudah-mudahan dengan lihat patung itu ada ketentraman lagi. Muncul lama-kelamaan, kok kayaknya patung ini kok ngelirik-lirik saya ya. Nah, kayaknya kok agak senyum-senyum ya. Nah, dikira roh orang soleh itu masuk lagi ke patung yang dimaksudkan. Mulailah kemudian diberikan sesembahan, diberikan makanan dan sebagainya. Itu terjadi pada awal masa Nabi Nuh alaihi salam. Dipilihlah Nabi Nuh, kemudian diberikan risalah untuk menyebarkan dan menyebarkan nilai Islam, mengembalikan kepada agama yang benar seperti dibawa oleh Adam alaihissalam. Dari Nuh sampai Adam itu jaraknya luar biasa, jangan dikira singkat. Kalau kita kan selalu menyampaikan Adam, Idris, Nuh, kayaknya cuma 2 generasi, ya. Banyak. Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam, ya. Adam saja sudah 1000 tahun. Jadi kalau 5 generasi sampai ke Adam itu luar biasa cukup panjangnya. Nah, Nuh alaihissalam tidak selesai, ya. Tidak selesai risalahnya. Karena masih ada orang yang ingkar, dibinasakan lewat banjir besar itu, ya. Kemudian tersisa beberapa generasinya. Generasi ini yang kemudian menyebar kembali. Tadinya generasinya baik, setelah Nuh wafat, kemudian sebagian keturunannya melakukan maksiat, ya. Disitulah kemudian diturunkan nabi-nabi baru. Dari mulai setelah generasi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Itu cukup panjang, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahun bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi ada sekitar 37 generasi dari masa Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara 37 generasi ini terdapatlah Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam meneruskan risalah siapa? Meneruskan risalah kakek moyangnya Rasulullah. Saat Nabi Ibrahim melahirkan Ismail, dari Ismail turun kemudian Nabi Muhammad, ya. Dari perkawinan atau pernikahan antara Nabi Ibrahim dengan Sarah melahirkan Ishak. Dari Ishak kemudian turun siapa? Ya'qub. Dari Ya'qub turun Yusuf. Dari keturunan Yusuf nanti ada Daud, ada Sulaiman, kemudian ada Musa alaihissalam. Dipilihlah Musa itu untuk memberikan risalah kepada kalangan yang khusus, yang sangat bandel, yang oleh Nabi Ishak tidak mempan, Nabi Ya'qub tidak mempan, Nabi Yusuf tidak mempan, Nabi Daud tidak mempan, Nabi Sulaiman tidak mempan. Masya Allah, sampai dengan Nabi Musa alaihissalam itu pun masih menyimpang juga nanti, sampai dengan Nabi Isa. Sampai sekarang itu susah, ya. Sampai sekarang. Nah, pada zaman Nabi Musa ini, di antara keutamaan Musa itu, sebelum menjadi Nabi dan Rasul, dipersiapkan oleh Allah. Dipersiapkan. Banyak persiapannya. Di antara tahapan-tahapannya, Musa kemudian, tanda-tanda dari kelahiran sudah
kelahirannya tidak biasa, diselamatkan oleh Allah. Yang lain dibunuh, Musa diselamatkan. Al-Baqarah ayat 49. Saat tumbuh kemudian dewasa, ya, diberikan jalan oleh Allah untuk menghindar dari keluarga Fir'aun. Ya. Menerima wahyu, di surah Al-Kahfi dimulai, ya. Kemudian menerima wahyu di situ, datang ke Bukit Tursina. Setelah menerima wahyu itu dibimbing, dipersiapkan sebelum mengantarkan dan membebaskan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun. Di antara bimbingannya bertemu dengan hamba yang saleh yang kemudian konon disebut dengan Khidir. Ya. Siapa hamba yang saleh ini? Para ulama bersepakat, sebagian besar ahli tafsir menyebutkan bahwa beliau itu seorang nabi. Seorang nabi, walaupun tidak diangkat menjadi rasul. Ya? Nah, seorang nabi ini walaupun tidak diangkat menjadi rasul, diberikan oleh Allah keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah ilmu takwil, ya. Jadi ada takwil yang terkait dengan mimpi, ada takwil yang terkait dengan fenomena tertentu. Takwil yang terkait dengan mimpi misalnya Nabi Yusuf alaihi salam, kita sudah hafal kisahnya. Takwil yang terkait dengan fenomena tertentu itu diberikan kepada Nabi Khidir alaihi salam. Mulailah Musa diminta untuk belajar kepada Khidir untuk mempelajari kadar kesabaran. Sabar, tidak tergesa-gesa, tidak cepat menyimpulkan sesuatu. Karena di antara kelemahan Nabi Musa itu sebelumnya, lisannya tidak lancar dalam berbicara dan cepat menyimpulkan sesuatu. Ada orang salah tampar, ya. Makanya pernah tampar orang sampai meninggal dunia, sampai kabur dari kejaran Firaun, ya. Karena itu dilatih kesabaran, bertemu dengan Khidir. Khidir itu seorang nabi ahli takwil dan memiliki kesabaran luar biasa. Singkatnya, saat bertemu dengan Khidir, menyampaikan ingin belajar, kata Khidir syaratnya sederhana, nggak boleh tanya. Nggak boleh tanya, ya. Boleh ikut saya tapi nggak boleh tanya. Itu dilatih untuk bersabar. Perhatikan, saat mulai berjalan pertama kali, lihat kejadian perahu ditenggelamkan. Tanya, kok ditenggelamkan? Bertanya. Nggak sabar kamu. Kenapa bertanya? Katanya, maaf, katanya, saya lupa. Oke, singkatnya begitulah ya dalam bahasa kita. Kemudian berjalan lagi, ya. Kemudian ada satu bangunan dirobohkan, gitu kan? Singkat saja dirobohkan, tanya lagi, kok begitu? Gitu kan? Masya Allah. Tanya lagi, gitu kan? Singkatnya, maaf, saya keliru. Kalau saya bertanya lagi, saya akan berpisah dengan Anda, kata Musa alaihissalam. Singkatnya bagian yang terakhir, ya, bertemulah dengan seorang anak, tiba-tiba tanpa bicara apapun, Khidir mewafatkan itu. Ya, Khidir mewafatkan, bukan membunuh, tapi mewafatkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diwafatkan, kaget Musa luar biasa, langsung mengeluarkan statement, nggak bisa ditahan. Ya. Bagaimana Anda bisa melakukan ini, katanya? Ini zalim. Disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Apa saya katakan? Dari tadi di awal saya sampaikan, kamu nggak bisa sabar bersama saya. Kamu nggak bisa sabar bersama saya. Ya. Baru kemudian Nabi Khidir menyampaikan, semua perjalanan kita itu telah ditetapkan oleh Allah, takwilnya disampaikan karena ini berupa perintah. Diterangkanlah masing-masing kisahnya. Ya. Singkatnya sampai kepada anak yang saleh itu kenapa diwafatkan? Karena Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk mewafatkan karena orang tuanya yang sangat saleh seringkali berdoa memohon kepada Allah untuk menjaga anak-anaknya dan membimbing mereka supaya menjadi anak yang saleh. Diwafatkan anak ini karena takdirnya nanti dia akan berubah menjadi anak yang buruk. Terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya, berubah menjadi anak yang buruk, ajalnya tiba pada saat itu. Diwafatkan oleh Allah, kemudian dalam keadaan baik dan akan diganti dengan anak yang saleh lagi karena kedua orang tuanya meminta anak yang dilahirkan dalam keadaan yang saleh. Masya Allah. Setelah diterangkan semuanya itu, kemudian Musa mulai tersadar. Disitulah kemudian hikmah. Nah, ini yang dimaksudkan. Hikmah yang disebutkan dalam pelajaran Khidir alaihissalam didapatkan oleh Musa. Jadi inti perjalanannya, tafsirnya adalah dalam melakukan dan menyikapi sesuatu itu mesti bersabar. Amati dulu, jangan cepat menyimpulkan. Kalau Nabi saja, Rasul saja diminta bersabar, diminta melihat, mengamati sesuatu itu segalanya dengan detil, jangan cepat memberikan kesimpulan, latah dalam menjawab, apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul. Ini pelajaran khususnya bagi para ustadz, para ulama, jangan mudah memberikan fatwa, ditanya A, dijawab A, tanya 1, dijawab 10, macam-macam, Masya Allah, ya. Mesti takut pada Allah, takut. Hati-hati dalam memberikan fatwa, bersabar dalam memberikan hukum, ya. Dari pelajaran inilah kemudian didapatkan oleh Musa. Lalu mulailah datang dengan Nabi Harun alaihissalam, mulai untuk membawa Fir'aun kembali kepada ajaran Islam. Sudah punya modal kekuatan, punya modal kesabaran. Jadi nanti kalau Fir'aun caci maki, nggak dibalas dengan caci maki. Kalau Fir'aun marah-marah, tidak dibalas dengan marah-marah. Karena bekal sabarnya sudah ada sebelumnya. Itu kira-kira tafsir cepatnya. Nah, rahasia satu yang jarang orang baca. Ada satu rahasia yang sangat besar yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Kenapa anak tadi diwafatkan? Saya sampaikan karena orang tuanya seringkali berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran itu ada banyak ayat
yang menerangkan doa orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Sangat berpengaruh kepada anak. Saya berikan 3 contoh misal, dengan cepat saja. 1, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Quran surah 7 ayat 189. Insyaallah. Ada? Oke. Sudah, saat Adam bertemu dengan Hawa, kemudian melakukan hubungan suami istri, Hawa mulai mengandung, kandungan ringan sampai berat, ya. Kemudian, perhatikan, poinnya, lihat ujung ayatnya. Saat menjelang masa persalinan itu, da'allaha, suami istri itu kemudian berdoa, Adam dan Hawa kemudian berdoa, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya. Suami istri berdoa sebelum dilahirkan. Kalau dalam bahasa kita, bahasa bebasnya, misal suami berdoa, duhai Allah, dalam rasa sakit yang tengah dirasakan istriku ini saat akan dia menjalani persalinan, mohon ya Allah, dalam sakit yang dia emban dalam menerima amanahmu ini, mohon ganti rasa sakitnya dengan anak soleh yang akan dia lahirkan. Tentu kami akan merasa bersyukur dengan itu. Ibu juga begitu. Ya. Saat sakit dalam keadaan mengandung, menjelang masa persalinan, ya, yang dilakukan jangan banyak mengeluh. Aduh Pak sakit, aduh Pak pijitin ini, aduh Pak miring sini sakit. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena orang-orang yang tengah mengandung, orang-orang yang tengah menerima amanah Allah dalam lelahnya, doanya cepat terkabul. Doanya cepat terkabul. Duhai Allah, dalam sakit yang tengah saya rasakan ini, mengemban amanahmu, mohon ya Allah, ganti rasa sakit ini dengan lahirnya anak saleh yang telah Engkau tetapkan. Tentu saya akan sangat bersyukur kepadamu, ridha dengan sakit yang saya terima ini. Kalau saya sudah bermohon dalam keadaan demikian, belum juga Engkau kabulkan, dengan cara apa lagi saya mesti bermohon kepadamu ya Rabbal Alamin? Boleh. Masya Allah, itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, diikuti oleh Nabi Yakub ketika punya anak Yusuf dan 11 saudaranya dari beberapa istri yang berbeda. Yusuf punya anak namanya Bunyamin, dari ibu namanya Rahil. Nah, 10 saudara yang lain itu cemburu kepada Yusuf. Saya persingkat, berencana untuk membunuh Yusuf. Kumpul di satu tempat di samping rumah. 9 orang mengusulkan, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. 1 orang mengusulkan, jangan bunuh, lemparkan fi ghayabatil jub, lemparkan ke tempat gelap saja, gak usah dibunuh, nanti akan dibawa oleh pedagang menjauh dari kita. Saya mau tanya, maaf, kalau ada musyawarah 9 orang memutuskan A, 1 orang memutuskan B, mana yang diambil? 9. Dan setan kalau sudah maksiat gak akan nanggung, datangnya nodong, ya, datang ke angkot mau nodong, begitu teriak nusuk, ya, nanggung, yang lainnya pun dilukai juga, setan nggak akan nanggung. Tapi yang ini luar biasa, begitu 9 mengusulkan bunuh Yusuf, yang 1 mengatakan jangan bunuh, ternyata yang 1 ini yang diterima, bukan yang 9, yang 1 yang diterima. Apa penyebabnya? Para ulama menyampaikan itu karena doa Nabi Yakub alaihissalam, yang sering berdoa supaya Allah bisa menjaga mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang keji. Jelas sampai di sini? Ya. Maka saya mohon sebesar-besarnya, berdoakan anak-anak kita. Kalau bapak ibu yang belum hafal Quran sampai sekarang, jangan cegah anaknya hafal. Ya. Kalau bukan anaknya, barangkali sudah dewasa, jangan cegah cucunya hafal. Doakan dari sekarang. Barangkali dengan doa itu, satu saat itu yang akan mengembalikan kepada kebaikan. Umar, kisah nyata. Seorang anak sekolah di sekolah internasional. Saya persingkat saja, ini kisah nyata yang saya terima. Bapaknya sibuk luar biasa, ibunya juga sibuk. Ya. Tapi ibunya ini masih bisa mengantarkan anak sekolah, bisa menemani. Kalau di sekolah internasional kan suka ada hari ayah ya, Father Day ya, hari ayah. Dan anak-anak berkreasi supaya dilihat ayahnya. Masya Allah, kalau anak-anak yang lain itu setiap hari ayah yang datang bapaknya. Anak-anaknya tampil, ada yang nyanyi, ada yang bermain macam-macam, ada yang puisi. Cuma Umar saja yang bapaknya nggak pernah sempat hadir. Karena saking sibuknya luar biasa. Masya Allah. Yang diutus ibunya lagi. Satu kali, ibunya berkata kepada bapaknya, bukankah kamu sudah berjanji akan datang? Penuhi janjimu. Kasihan anak kita. Disebutkan setiap kali datang selalu bapaknya. Kalau orang lain bapaknya, kalau kita ibunya. Saya mohon kamu datang. Bapaknya agak malas-malasan kemudian datang. Saya persingkat, duduk bagian paling belakang. Singkatnya, ketika Umar diminta maju untuk perform, ini luar biasa. Terkejut hadirin yang ada karena tidak memilih untuk bernyanyi, tidak memilih membacakan puisi, tapi hanya 1 kalimat yang diungkapkan. Miss, saya ingin bacakan Quran surah An-Naba. Saya ingin panggil dulu guru saya, Ustadz Ali katanya. Yang dipanggil bukan bapaknya, Mr. Ali dipanggil. Datanglah Mr. Ali itu, bapaknya kaget melihat begini. Masya Allah. Mr. Ali ini diminta oleh anaknya Umar tadi untuk menguji. Silahkan lihat bacaan saya. Begitu dibaca, amma yatasa'anun, sampai ayat 5 dari 40 ayat,
Kata gurunya itu, Mr. Ali, cukup. Bacakan ayat 9, dibacakan. Bacakan ayat 20, dibacakan. Bacakan ayat 30, dibacakan. Masya Allah. Hafal dengan nomor ayatnya. Di akhir perintahnya, lalu bertanya gurunya itu, Mr. Ali, Omar, apa yang menjadikan engkau begitu ingin menghafal Quran? Sampai hafal surat An-Naba ini dengan ayat-ayatnya. Perhatikan jawaban Omar. Saya pernah mendengar guru menyampaikan pada saya, kalau bisa membaca Quran dan menghafalkannya, maka di hari kiamat nanti saya akan membawa mahkota dan bisa dipakaikan di kepala ayahanda dan ibunda saya. Jadi saya itu mendengar hadis itu ingin satu saat memberikan hadiah kepada ayahanda dan pada ibunda, di akhirat nanti saya ingin pakaikan dengan tangan saya sendiri kepada di kepala ayah dan ibu saya. Masya Allah. Bapaknya di belakang langsung lari, dipeluk Umar itu, dicium kakinya minta maaf, ya, langsung digendong dibawa pulang. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin terjadi Anda semua terjadi seperti ini, ya, atau mengikuti kisah ini. Maka mohon maaf sebesar-besarnya. Kadang-kadang Anda sesibuk apa sih para ayah itu? Kadang-kadang lupa kita, kadang-kadang kita lupa. Datang berangkat gelap, pulang juga gelap, nggak pernah lihat anak. Apa yang Anda inginkan? Bukankah kita mencari rezeki untuk kembali kepada keluarga? Masya Allah. Mana waktu yang kita sudah berikan untuk anak-anak kita? Nabi Ibrahim, Nabi, Rasul, bebas dari kesalahan, disebut Khalilullah, masih jalan kaki dari Palestina ke Mekah untuk lihat anaknya, sampai tumbuh dewasa luar biasa. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, Masya Allah, tidak jelas surganya, sesibuk apa? Kadang-kadang anak kita tidak kita perhatikan, keluarga menunggu, bahkan Masya Allah 8 jam sudah nunggu-nunggu ingin main, Anda datang ke rumah saja masih membawa pekerjaan kantor, Masya Allah, kapan untuk keluarganya? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Saya kira itulah kisah Ashabul Kahfi dengan hal-hal yang mengiringinya.